Semua ini sekedar untuk menunjukkan betapa Jokowi tidak sepolos yang ditampilkan. Polos dan lugu itu citra yang dibentuk untuk memenangkan hati rakyat. Jokowi tiba-tiba meminta maaf di depan khalayak ramai. Wah. Apa ini? Main drama apa lagi nih Pak Jokowi ya? Saya juga mau minta maaf lah. Pak Jokowi, saya juga mohon maaf selama ini sudah menyanjung-nyanjung Bapak secara berlebihan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga mohon maaf ya Pak ya. Sebenarnya bukan cuma Jokowi saja yang perlu minta maaf sih. Kita semua ini juga punya andil membuat Jokowi makin besar kepala, merasa benar sendiri gitu loh. Dan ujung-ujungnya jadi kebablasan, salah langkah. Sekarang Jokowi baru nyesel, nangis, minta maaf. Enaknya dimaafkan nggak ya? Ya nggak tahu kok nanya saya. 10 tahun setelah Jokowi memerintah, namanya ternyata angsluk terjun bebas, terpuruk karena warisan-warisan buruk masa pemerintahannya. Majalah Tempo bahkan menginterpretarisir kesalahan-kesalahan Jokowi ini dalam edisi khusus berjudul Nawa Dosa. Edisi cetaknya laris manis. Edisi online juga ramai yang dibaca orang. Padahal kita tahu Tempo lumayan kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Artinya, ya memang masyarakat mengakui ada banyak hal yang tidak benar dalam pemerintahannya Jokowi. Janji politik Jokowi saat mau naik jadi presiden di tahun 2014 diwujudkan dalam nawacita. Isi nawacita itu memang baik, apa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Masalahnya, ternyata nawacita di tangan Jokowi cuma jadi gimmick saja. Janji palsu, mulut buaya. Justru di akhir masa jabatannya, Jokowi melakukan hal-hal yang mengingkari nawacita. Yang kemudian oleh sidang Mahkamah Rakyat luar biasa disebutkan menjadi nawa dosa. Majalah Tempo dalam edisi Nawacita bahkan mencatat kesalahan sebesar Jokowi ada 18. Wah, banyak banget ya. Nggak heran kalau di akhir masa jabatannya Jokowi sampai kayak stres ketakutan gitu. Minta maaf. Tumben. Masalahnya, ini minta maafnya beneran apa cuma lip service? Lamis di bibir saja. Cari muka. Loh, kok kita jadi buruk sangka gini? Buruk sangka itu wajar karena kita sudah hafal banget dengan gaya pencitraannya Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Beda dengan SBY yang gemar bergaya, galau dan berkata, saya prihatin. Cara Jokowi ini beda. Jokowi pinter membuat drama, lalu mengerahkan buzzernya untuk membentuk opini bahwa Jokowi itu selalu benar. Tetapi oleh musuh-musuhnya, Jokowi selalu disalahkan. Maka muncullah istilah Salawi, tagar semua salah Jokowi. Semua buzzer Jokowi kemudian sibuk membuat aneka posting betapa Jokowi sudah berbuat baik, tapi masih saja disalahkan. Tidak lupa menyerang semua posting-posting yang mengkritisi Jokowi. Kadang sampai ada argumen-argumen ad hominem, menjelek-jelekan orang yang memposting kritik bagi Jokowi. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakannya Jokowi. Hal itu dilakukan terus-menerus sampai akhirnya masyarakat Indonesia terpolarisasi, terpecah menjadi dua kubu. Pro Jokowi banget atau anti Jokowi banget. Ini terjadi sejak Pilpres 2014, berulang lagi di tahun 2019, dan yang lebih menyedihkan juga terjadi di Pilkada Jakarta tahun 2017. Meski saat itu bukan Jokowi yang menjadi kontestan, tetapi para pro Jokowi memang beramai-ramai turun gunung juga. Mereka pro Ahok dan anti Anies. Tanpa bermaksud menyalahkan Ahok maupun Anies, tetapi efek perpecahan luar biasa di Indonesia memang mulai terjadi sejak era relawan yang dipopulerkan oleh dukungan berlebihan pendukung Jokowi. Efek sampingnya, pendukung rival Jokowi pun jadi bereaksi cukup ekstrim. Fenomena relawan ini bisa dibilang tidak ada di era presiden-presiden sebelumnya. Nggak ada dulu istilah cebong kampret apalagi kadrun. Wajar juga kalau dulu nggak ada demo berjilid-jilid, termasuk juga nggak ada kelompok yang digunakan untuk menekan dan melaporkan orang-orang yang mengkritik Jokowi.
kriminalisasi. Wah, istilahnya kriminalisasi. Bisakah Jokowi disalahkan untuk fenomena polarisasi ini? Ya, enggak tahu lagi-lagi kok tanya saya. Untuk menyalahkan Jokowi terkait polarisasi, itu perlu membentuk komisi khusus pencari fakta. Tapi kita sendiri melihat polarisasi hilang di Pilpres 2024 ini. Tidak ada lagi pertempuran cebong kampret kadrun. Bersamaan dengan itu, para relawan pendukung Jokowi yang selama ini galak membela Jokowi mendadak terpecah dua. Ada yang masih setia membela Jokowi yang ditunjukkan dengan cara membela Gibran, putra mahkota dinasti Jokowi. Ada lagi yang sudah terbuka matanya dan tidak mau lagi membela Jokowi, ditunjukkan dengan tidak memilih Gibran. Kebanyakan mereka ini memilih Pak Ganjar. Para relawan dan buzzer insaf inilah yang kemudian banyak bercerita bagaimana mereka selama ini dikomando untuk membela Jokowi dan menyerang lawan. Termasuk juga diminta memblow up dukungan Jokowi 3 periode dengan berbagai macam dalih. Saat itu para buzzer insaf ini mulai berpikir, ada yang salah ini dengan si bapak ini. Ada yang nggak beres ini. Tapi kemudian terbuai lagi. Drama-drama yang dibuat sekitar Jokowi begitu membahana. Termasuk juga dengan menghadirkan penyanyi campur sari saat upacara 17 Agustus yang menyanyikan lagu "Wong kok ngene kok dibanding-bandingke" dan seterusnya. Boleh dibilang Jokowi naik jadi presiden karena ia menampilkan diri sebagai orang yang toleran, anti radikalisme, menerima keberagaman. Untuk menyangarkan kesan itu, pendukungnya, relawannya, buzzernya mempersepsikan pihak rivalnya sebagai kelompok yang sangat picik dan jahat. Sejatinya, mungkin tidak se-ekstrim itu sih. Tetapi sesabar-sabarnya orang atau kelompok, kalau terus-menerus dipersepsikan buruk dan agresif, pasti jadi bereaksi negatif juga. Dan inilah yang ditunggu Jokowi untuk memunculkan namanya sebagai pahlawan, tokoh, superhero. Inilah drama yang sudah direncanakan. Sejatinya, apakah Jokowi benar-benar anti radikalisme dan menerima keberagaman? Ya, enggak tahu. Kok tanya saya? Kalau kita lihat dari wawancara Ahok di podcastnya Akbar Faisal, kita jadi tahu kalau Jokowi sebenarnya tidak suka dipasangkan dengan Ahok di Pilgub 2012. Alasannya, karena Ahok berasal dari etnis Tionghoa. Wajar jika Jokowi lepas tangan tidak membela lagi Ahok saat dipersekusi massa untuk kasus penistaan agama saat Pilgub 2017. Wajar juga kalau terjadi banyak kasus intoleransi beragama selama masa pemerintahannya Jokowi. Karena memang Jokowi tidak serius membina kerukunan umat beragama. Kalau ditarik lagi ke tahun 2004, saat Jokowi mulai kampanye sebagai calon wali kota Solo, semua tahu bahwa awalnya Jokowi mendekati PKS agar dicalonkan menjadi calon wali kota dari partai itu. PKS saat itu cukup meraih banyak suara di Solo. Namun entah melalui siapa, Jokowi mendapat akses untuk berkenalan dengan Efek Hadi Rudiatmo, Ketua DPC PDIP Solo saat itu. Jokowi tahu, kans untuk menang di Solo jauh lebih mudah melalui partai Banteng itu. Sejak saat itu, simsalabim, Jokowi mendadak nasionalis. Dari rumor-rumor yang beredar di Solo, Jokowi bahkan kemudian pura-pura tidak kenal dengan orang yang sebelumnya membuka jalan baginya untuk menjadi kandidat wali kota yang diusung PKS. Membuat orang tersebut menjadi musuh abadi Jokowi dan gemar mengkritik keras Jokowi. Di kalangan masyarakat Solo sendiri terkenal cerita tentang Jokowi yang pintar membuat jembatan, tapi tidak pernah merawat jembatan yang dibangunnya tersebut. Jembatan di sini maksudnya jembatan persahabatan. Ini kelihatannya benar, bagaimana dia bisa merangkul Prabowo yang 2 kali jadi rivalnya di Pilpres, itu yang harus kita acungi jempol. Tapi bagaimana dia mengkhianati Bu Mega dan PDIP dan Ahok, itu contoh bagaimana Jokowi merusak jembatan persahabatan. Konon, dengan Anies pun begitu. Awalnya Anies pendukung kuat Jokowi yang kemudian mendapat jatah menteri sebagai bentuk balas budi. Sayang dalam perjalanannya, Jokowi merasa khawatir Anies ini bakal menjadi kompetitornya dalam pemilu 2019. Maka dipecahlah Anies. Alasan bisa dicari-cari, tentu saja. Wajar kalau Anies kemudian mendendam dan membalasnya dengan maju sebagai gubernur Jakarta dan tega membiarkan pendukungnya menggunakan isu-isu SARA.
Pengkhianatan memang akan selalu diikuti pengkhianatan lainnya. Nah, Bahlil, Budi Ari, atau LBB harap waspada. Siap-siap jadi korban berikutnya. Cuma mengira-ngira loh ini loh. Jangan diambil hati ya Pak Bahlil, Pak Muni. Semua ini sekedar untuk menunjukkan betapa Jokowi tidak sepolos yang ditampilkan. Polos dan lugu itu citra yang dibentuk untuk memenangkan hati rakyat. Rekayasa informasi memang salah satu keahlian Jokowi. Itulah yang membuat penting sekali bagi Jokowi untuk memasukkan relawannya menjadi Menteri Kominfo. Karena dengan demikian ia bisa mengendalikan informasi, memposting berita-berita yang menguntungkannya, dan mengisolasi berita-berita yang tidak menguntungkan dia. Buktinya jelas. Gibran bagi kita masih dipertanyakan, prestasinya saja bisa jadi seorang wapres. Membungkam banyak orang termasuk juga rekan-rekan media yang seharusnya paling kritis terhadap penyelewengan dan tindakan pelanggaran hukum, termasuk seenaknya mengubah konstitusi itu. Rekayasa informasi itu dosa Jokowi yang sukses membuat masyarakat Indonesia tertipu dan tetap bodoh. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View.